Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada para sepuh, pada orang tua, pada alimul ulama, saya duduk di atas beserta istri lagi. Mudah-mudahan kakek-kakek menjadi semangat lagi untuk dapat ibu yang baru. Amin ya rabbal. Tidak diaminkan. Bukan mendapat ibu yang baru, tapi yang lama seperti yang baru lagi. Oh, amin. Diluruskan. Salamnya baru dua. Innallaha witrun yuhibbul witr. Kita sama-sama salam berdua. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bimahabbatir rusul wassalatu wassalamu ala rasulillahil jalil wa ala alihi wa sahbihi dzawil jiddi wal kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah gitu barang ngongwai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu illa biqabdil ulama. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus pimpinan umum pondok pesantren Miftahul Huda Al-Husaini yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Amin. Para aparatur pemerintah yang berkenan hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama-sama hadir
pada kesempatan kali ini yang saya hormati, yang saya cintai, dan semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk mencintai junjunan kita, pimpinan kita, Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada pimpinan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya selaku umat beliau. Amin. Bapak, Ibu, maukah kita diakui sebagai umat beliau di hadapan Allah? Banggakah kita apabila beliau mengakui kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat beliau yang mencintainya? Bangga apa enggak? Bangga. Seandainya Rasul memperkenalkan kita sebagai umatnya di hadapan Allah, apakah kita akan bangga dan bahagia? Tentu bangga dan bahagia. Jangankan kita diperkenalkan, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, kalaupun suami saya memperkenalkan saya sebagai istrinya di hadapan Bapak Bupati, tentu saya akan bangga dan bahagia. Oh, begitu ya. Jadi itu isyarah maunya beliau diperkenalkan. Jadi ini itu ya, saya perkenalkan dulu Pak, takutnya tidak dikenalkan. Ini adalah istri saya yang pertama, alhamdulillah, dan yang paling utama. Insya Allah beliau luar biasa bangga sekali apabila malam ini saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, inilah ada istri saya, cucu dari almarhum Wajengan Khoir Afandi Manonjaya Tasikmalaya, gurunya Ustadz Haji Rahili dan para alumni Hamidah di Tangerang ini. Insya Allah kita datang hadir di sini dengan silaturahmi, talabul ilmi, dan mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, agar kala kita sama-sama diakui oleh baginda Rasul, diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah hamba-hambaku, inilah umat-umatku yang selalu hadir ketika memperingati kelahiranku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rek muruhan naon tah dikenalkeun? Bangga dan bahagia berarti salah kita teu eraeun ngaku pamajikan, laras Bu. Suka ada suami yang tidak mau bawa istri? Ada? Banyak. Kenapa? Gengsi apa rudet? Rudet takut minta uang terus ya? Betul? Betul. Banyak suami yang tidak mau bawa istrinya, padahal istrinya sangat menanti diajak oleh suaminya. Tapi kenapa dia tidak mau membawa istrinya? Pertanyaan itu jawabannya apa? Mungkin istrinya selalu merepotkan, mungkin istrinya selalu minta uang, mungkin istrinya cemburuan, mungkin istrinya tidak bisa dibanggakan. Makanya saya sangat bangga ketika suami saya dipanggil untuk berceramah selalu membawa saya. Berarti walaupun saya seperti buntelan kadut, suami saya tidak gengsi membawa saya. Alhamdulillah. Semoga saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengatakan, memperkenalkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau peringatan Maulid Nabi,
kita suka baca berjanji dan diakhiri kalau di Manonjaya. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten wusul sadaya. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten wusul sadaya. Amin ya robbal alamin. Ngerti enggak Bu? Ngerti ya. Tadi juga istighosa pakai artinya pakai bahasa apa? Sunda. Berarti ngerti tak ngerti dikupingkeun bae. Bagi yang belum paham artinya itu, ya Allah, semoga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga mengakui kita sekalian ini bahwa kita sebagai umat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita jelas diakui umat Kangjeng Nabi, insya Allah bisa berkumpul sama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya bisa bertatap muka, berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah ini dengan mengagungkan syiar agama Allah dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memperingati milad Miftahul Huda Al-Husaini yang ke-23, juga reuni Hamidani yang ke-6. Saya masih ingat kemarin waktu saya lagi umroh, Kang Haji Rohili me-WA saya, katanya ucapin selamat buat pondok pesantren Miftahul Huda Al-Husaini yang ke-23. Betul. Alhamdulillah, saya doakan di tanah suci Makkatul Mukarramah, saya doakan di Madinatul Munawwaroh, semoga Miftahul Huda Al-Husaini makin berkah. Amin. Santrinya makin bertambah. Amin. Kiainya bisa amanah. Amin. Sehat walafiat, panjang usianya. Amin. Pendukungnya semuanya menjadi ahli pesantren, ahli Allah, ahli kebaikan, ahli agama. Dengan bertambahnya usia pondok pesantren Miftahul Huda Al-Husaini, semoga para santrinya menjadi ulamaul amilin, imamal muttaqin, para kiainya, para gurunya semakin hebat untuk mencetak santri-santrinya menjadi ulamaul amilin, minimal menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada saat ini saya baru datang Bapak. Tadi jam 2 mendarat, jam 3:30 baru keluar beresin bagasi. Langsung ada yang jemput harus ke sini. Sebetulnya agak berat karena saya bawa jamaah, tapi saya berjanji ketika Kang Haji Rohili nge-WA saya, katanya pasti apa enggak mau ngaji di sini? Saya bilang saya mendarat jam 2 pengajian habis Isya, insya Allah saya bisa. Kata anak saya, ibu istirahatlah dulu. Saya bilang saya sudah berjanji di tanah suci akan mengaji ke sini, makanya langsung ke sini. Alhamdulillah.
Semoga masih ada dalam ijabah doanya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir pada saat ini semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipanggil ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah rabbal Al-Fatihah. alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon diaminkan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma إن هذا المعهد معهدك ونحن عابدك وخادم دينك تقبل منا أعمالنا وكفر عنا سيئاتنا واهدنا وانصرنا نصرا عزيزا اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا مؤيدا منصورا هاديا مهديا نافعا للأمم أجمعين اللهم اجعلنا وذريتنا من معلمي ومربي هذا المعهد واجعل أمة حوالي هذا المعهد من أهل هذا المعهد بفضلك يا أرحم الراحمين ربي اجعل هذا البلد آمنا ربي اجعل هذا البلد آمنا ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, guru kita semuanya beserta seluruh Dewan Kiai Kepengurusan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Husaini sengaja mengadakan acara ini, baik milad Kangjeng Nabi ataupun milad pesantren ataupun reuni Hamidani yang ke-6, sengaja diadakan untuk memperkokoh persaudaraan antara kemuridan dan keguruan dengan tujuan untuk mempersatukan antara guru dan murid, karena Allah tenyieun hiji tapi Allah nitah ngahiji. Allah tidak membuat satu, tapi Allah memerintahkan untuk bersatu. Antara guru dan murid harus bersatu. Antara guru dan wali santri harus bersatu. Antara guru dan alumni harus bersatu. Bersatu untuk umat, bersatu untuk khidmat, bersatu untuk berdaulat, bersatu untuk mendapatkan mardotillah demi tercapainya li'ila'i kalimatillahiyal uliyah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amin. Kenapa kita selalu mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dawuhan Allah Subhanahu wa taala, Paksusil kososo la'allahum yatafakkarun. Ceritakan sejarah para nabi, baik Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan tahu seperti apa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerdekakan Islam, ketika beliau berdakwah untuk agama. Kalau kita tidak tahu seperti apa sejarahnya, kalau kita tidak memperingati hari kelahirannya, betul atau tidak? Dan kalau kita tidak tahu seperti apa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya rasa cinta kita terhadap Kangjeng Nabi tidak ada nilainya. Satu contoh, kalau kita sedang merayakan 17 Agustus, terus kita harus menghormati bendera. Ada orang yang tahu sejarah kemerdekaan Indonesia, ada orang yang tidak tahu bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia. Ketika hormat
yang tahu sejarah kemerdekaan hormat aya nu ceuri. Tapi yang tidak tahu hormat Cecengiran. betul. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang tahu tentang Kangjeng Nabi, sejarahnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, belanya untuk agama seperti apa. Tatkala kita merindukan sosok pimpinan yang seperti Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita berziarah ke makam Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tentunya dengan meneteskan air mata, dengan berharap menjadi umatnya, dengan berharap kembali ada sosok pimpinan yang seperti junjungan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seandainya orang itu tidak tahu seperti apa perjuangan Rasul, tatkala dia datang ke Raudhah, tatkala dia datang bertatap dengan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bergeseran apa yang dia bilang, saya mau pulang lagi, saya tidak mau cari mati di sini. Kenapa? Karena dia tidak tahu seperti apa perjuangan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana bisa tahu perjuangan Rasul? Di pesantren, di majelis taklim. Di mana kita bisa tahu perjuangan Rasul? Tatkala diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Bu? Kita suka baca berjanji, baca debat, baca solawat, sedikit mengemukakan tentang sejarah perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kelahirannya beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu beliau dilahirkan, ada pasukan Raja Abroha yang memakai gajah banyak dengan bertujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Tatkala pasukan Raja Abroha mendekati Ka'bah, di sini ada Siti Aminah yang akan melahirkan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bro, Nabi lahir ke alam dunia, maka Allah ngutus Kamanuk Ababil supaya mengambil batu-batu dari neraka Jahanam, dan batu itu dilemparkan kepada Raja Abroha dan pasukannya sampai hancur berantakan. Dan alhamdulillah berkat kelahiran Kangjeng Nabi, Ka'bah selamat. Itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Masa kita sebagai umatnya tidak ingin memuliakan beliau? Minimal 1 tahun 1 kali datang bulan Maulid Nabi, kita merayakannya, meramaikannya. Nu boga sapi pencit sapina, nu boga domba pencit dombana. Tapi sayang ya, kalau mau nikahin anak pasti mencit naon? Sapi. Ikannya ikan gurame. Tapi kalau muludan ikannya ikan jair. Betul? Ya. Kalau untuk muludan dagingnya daging ayam. Daging sapi di sini mah? Alhamdulillah luar biasa. Ya, motong sapi? Alhamdulillah. Kalau di Tasik, Rajaban sama Muludan udah untung tuh ada daging sapi teh. Ya, paling daging hayam, ikannya jair. Berarti yang akan mendapatkan keberkahan itu ayam dan jair. Betul? Yang hadir ke peringatan Maulid Nabi siapa?
Siapa? Menengah ke bawah, menengah ke atas. Nah, ke bawah. Menengah ke bawah, menengah ke atas. Menengah ke bawah. Kalaupun ada aparatur pemerintah, kepala desa, bapak camat, ada bapak camatnya? Enggak ada. Biarin kepala desa yang akan mendapatkan keberkahan dari peringatan Maulid Nabi ini. Alhamdulillahnya. Berarti alhamdulillah kita semuanya yang akan mendapatkan keberkahan, kita semuanya yang akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pimpinan kepada kita termulia, teristimewa dibandingkan dengan para malaikat, dibandingkan dengan rasul yang lainnya, dibandingkan dengan nabi yang lainnya, apalagi dibandingkan dengan pimpinan-pimpinan zaman sekarang. Termulia, terhebat, terbijaksana adalah pimpinan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak mau bersyukur diberikan pimpinan yang istimewa? Cacak-cacak diberi pimpinan Bapak Jokowi ogenan manira rame bersyukur. Betul? Coba Kangjeng Nabi kasep, bercahaya, keimanannya luar biasa, tidak ada yang menandingi, kebijakannya luar biasa. Bukan pantas lagi, harus seluruh umat Islam apabila datang dengan bulan dilahirkan junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambut dengan baca sholawat. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajabat syukru alaina mada'alillahi Jadal Husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban Jadal Husaini marhaban marhaban. Dulu ketika Kangjeng Nabi berhijrah dari Mekah ke Habsyi, tidak ada yang menerima. Lalu Kangjeng Nabi berhijrah ke Taif. Di sana ada Bani Sakif dengan harapan beliau diterima dengan keturunannya yang dikatakan Bani Sakif. Tapi beliau malah dilempar dengan batu-batu oleh Bani Sakif. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, tanya Muhammad, mau apa sekarang? Apakah Bani Sakif hancurkan atau gunung-gunung hancurkan untuk menghancurkan mereka? Saat ini kami akan mengijabah permintaan beliau. Tapi Kangjeng Nabi menjawab, saya tidak menginginkan kehancuran itu, melainkan Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum-kaum itu, karena mereka seperti ini tidak tahu siapakah saya sebenarnya. Lalu Kangjeng Nabi mendoa, ya Allah, semoga ada seseorang yang siap menerima dakwah kami dan yang siap terus dakwah itu disampaikan pada orang-orang Taif. Akhirnya alhamdulillah Kangjeng Nabi menemukan sosok manusia
yang bisa menerima dakwah beliau dan tersampaikan kepada Bani Sakif, dan akhirnya ahli Taif mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana Kanjeng Nabi mendapatkan penghargaan, kebahagiaan ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, disambut dengan tola'al badru alaina min saniyatil wada, bingah anu teu aya papadana. Alhamdulillah, akhirnya Makkatul Mukarramah rame sampai sekarang, dan Madinatul Munawwaroh rame sampai sekarang. Bahkan di bulan Maulid banyak sekali pendatang untuk melaksanakan umrohnya dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh urang manya henteu ge dugi ka makam Rasul seueurkeun maos naon sholawat, henteu ge ziarah ka makam Rasul atuh jarah ka guru urang leres ngartos teu urang gado-gado nya. Nah, tetapi jarah ka makom Rasul, jarah ka guru urang. Alhamdulillah, bertepatan reunian dengan bulan Maulid Nabi, para alumni bisa datang ke sini jarah ka guru urang sadayana, jarah ka ulama saperti jarah ka Kangjeng Nabi, musopahah ka ulama saperti musopahah jeung Kangjeng Nabi, calik jeung ulama saperti calik sareng Kangjeng Nabi, ngariung jeung ulama saperti ngariung jeung Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan isukan urang dihijikeun sareng mantena di surgana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang yang beriman, tentu kita yang hadir di tempat ini ditugaskan Allah untuk bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Cobalah kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita menengok ke belakang dan kita berpikir apa yang telah terjadi, apa yang telah kita lakukan. Waktu itu ada 3. Waktu lalu terus berlalu, waktu sekarang yang sedang kita hadapi, dan waktu yang akan datang. Waktu yang sudah lewat tentu tidak akan kembali, tetapi waktu yang lalu bisa kita tengok dan kita lihat sejarahnya, kita bisa baca apakah yang telah terjadi. Seperti tadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru mau lahir saja beliau sudah dihormati Allah. Baru mau lahir saja sudah dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang mulia dijaga Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ka'bah Baitullah adalah Ka'bah milik kita sebagai lambang persatuan kita untuk menghadap ke sana. Berarti kita satu tujuan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bara api yang suka disembah-sembah orang-orang Majusi padam seketika begitu Nabi lahir. Tadi siapa? Raja Abrohah yang akan menghancurkan Ka'bah pun hancur ketika Nabi akan lahir. Seluruh berhala-berhala yang suka disembah-sembah orang-orang kafir itu pun ikut hancur. Ayeuna sok nyembah berhala di dieu, ayeuna sok gaduh patung di dieu, ayeuna gaduh patung di dieu, aya pamarentah resep nyinan patung aya teu? Bisi aya di dieu kade. Kalau ada pemerintah yang suka buat patung-patung pun ketika di zaman Kangjeng Nabi pasti dia akan mati, akan hancur. Mudah-mudahan we. Pae. Leres. Ngan hanyakah henteu lahir di zaman Kangjeng
Nabi. Nah, hadirin sekalian, adakah di antara kita yang ketika lahir tiba-tiba banyak keanehan-keanehan? Ayat itu. Adakah yang mengharapkan kelahirannya? Hanya mungkin ibu yang mengharapkan kelahiran anak yang lahir. Bapaknya mengharap kelahiran anak tidak. Bapak mengharap kelahiran itu Pak. Sigana bapak mah teu mengharapkeun. Naon sababna? Aduh, lamun indung budak ngalahirkeun urang kudu puasa ieu 40 poe. Betul Pak? Atau 60 poe betul. Nah, Nabi itu diharapkan oleh sebuah umat. Langit mengharapkan kelahiran Nabi, bumi mengharapkan kelahiran Kangjeng Nabi, lautan dan seluruh tumbuh-tumbuhan mengharapkan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita baca sejarah beliau, luar biasa keanehannya. Begitu lahir beliau sudah tidak dikhitan, matanya sudah seperti disipat, luar biasa, dan memancarkan sinar yang luar biasa. Kalau santri suka menadom, ya, babartaya kekataran orok tos kenging nyepitan so calir kenging nyipatan. Santri nurutan atuh sarta harum sesengitan. Santri orang Sunda unggul dia mah nya, santri orang Sunda nurutan yo. Babartaya kekataran orokos kenging nyepitan so calir kenging nyipatan satarum sesengitan. Itulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita pun baca. Ustadz Wahili tahun berapa mendirikan ini pesantren? Kita baca dulu seperti apa tempat ini. Mungkin hanya sejengkal tanah atau mungkin beberapa meter tanah, belum ada bangunan, belum ada santri. Kita baca untuk apa? Bila terjadi kemudahan-kemudahan, Ustaz Rahili bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi kesulitan-kesulitan, apakah selamanya Allah membuat kesulitan? Tidak. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Betul, pasti ada kemudahan. Istri yang melahirkan hese beras tebu, ibu yang melahirkan hesenya hese melahirkan ti ngahujun bebetan rupa geus teu pugu eta, wajah geus pinuh ku naon ku karinget jeung sajabananya. Begitu bro teh lahir lepas, alhamdulillah nepi ka poho ka bapana nawaran deui, bapak bade deui moal. Terus gitu Bu, lain poho ibadah. Alhamdulillah pinter ngelempeng mah jagoan ya teh pada hayang nganit ibadah. Memang itulah niat penting, niatna nyangeunahnya ibadah, nyangeunahnya ibadah. Demikian pesantren ini luar biasa. Alhamdulillah dulu belum ada jamaah seperti ini. Alhamdulillah Ustaz Rohili bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya. Demikian kita baca bagaimana Kangjeng Nabi sebelum lahir. Situasi kota Madinah, kota Mekah luar biasa. Biadabnya manusia laksana seperti binatang. Karena manusia bisa lebih jahat daripada binatang. Betul? Kalau binatang mencuri tidak sampai puluhan juta. Kalau binatang mencuri tidak sampai ratusan juta, apalagi miliaran. Apabila ayam mencuri beras sakumaha, sakepeul ge moal leres. Apabila kambing mencuri daun apa? Daun singkong, aya sakarung moal. Tidak sampai sekarung. Tetapi manusia jahatnya lebih jahat daripada binatang. Daun singkong diambil, yang tua untuk parab ikan, betul. Pucuknya dipakai untuk lalap, betul. Pohonnya diambil, betinya, buahnya diambil. Masih kurang. Tanahnya pun diakui. Sertifikatnya dibuat sertifikat palsu, betul. Datanglah orang pemiliknya, bentok diadu, ya dia
antara pemilik dengan yang mengakui tanah tersebut. Ngadu sertifikat, diadili oleh pengadilan. Siapa yang paling banyak memberi uang, itu yang menang. Betul. Jadi pencuri dan pengadilan di mana? Di sana, bukan di sini, insya Allah ya. Siapa yang banyak kasih duit, dia yang ikut menang. Itulah jahatnya manusia. Kurang puas karena dia kalah, orangnya diapa? Orangnya dibunuh. Akhirnya daunnya diambil, pohonnya diambil, tanahnya diambil, orangnya pun dibunuh orangnya. Itulah manusia sejahat-jahat manusia. Ngambilnya, mencurinya tidak tanggung-tanggung, triliunan, miliaran, dan juga tidak habis-habis pikir. Dia terus berulang-ulang kali. Inilah apabila tidak terjadi ada pimpinan yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin, muncul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadilan di mana-mana, rakyat miskin terangkat, rakyat miskin tertolong, ibu-ibu yang tidak ada harganya tadinya, ibu-ibu akhirnya diangkat lagi nilainya. Bahkan ibu ini luar biasa oleh Kangjeng Nabi, sangat dijaga. Bahkan Nabi mengamanatkan, ittaqun nisa, jagalah perempuan, jagalah perempuan. Makanya saya naik di taksing bager ka bojo teh munisiun wae teh di bageran teh atuh teu kenging miwarang wae ya, teu kenging mengkhianati, siap, jangan dibohongi ya, karena istri itu lemah sekali. betul, Lemah imannya, lemah perasaannya. Betul Bu? Betul? Betul. Jadi harus dijaga. Jangan cuma itakun nisa, tapi banyak laki-laki yang mengkhianati istrinya. Banyak laki-laki yang menikah itu hanya sebatas istri itu dijadikan seorang pembantu. Di mana itakun nisa? Banyak laki-laki yang menikah terhadap istri hanya untuk pelampiasan syahwat saja. Naudzubillahi min dzalik. Tapi seharusnya laki-laki menikahi istri itu atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suami harus benar-benar menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bisa menjaga istri. Jangan sampai istri dibiarkan menjadi TKW. Istri dibiarkan menjadi wanita sosialita. Istri menjadi wanita apa namanya Bu? WTS, amit-amit, naudzubillahi min dzalik. Istri hanya sebatas dijadikan pembantu. Nu masak pamajikan, nu nyeuseuk pamajikan, nu nganterkeun budak ka sakola pamajikan, nu ngepel, nu ngaheler pamajikan. Leres teu? Ngerti enggak bapak-bapak? Yang masak istri, yang nyusuin istri, yang beli gas istri, yang cari uang, yang ke kebun, yang mencuci, yang jajap anak, istri. Suaminya kemana? Kawin lagi. Tadi Bu saya turun dari pesawat, kata orang, ini orang umroh ya? Iya. Kalau ini semuanya TKW katanya. Bu baru pulang, iya berapa tahun? Saya 7 tahun gak pulang-pulang. Kuat ya 7 tahun gak pulang? Saya sih kuat, yang gak kuat itu yang di rumah katanya. Yang gak kuat itu yang di mana? Yang di rumah. Istri capek cari uang, yang di rumah sibuk menghabiskan uang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wahai bapak-bapak, jadikanlah istri itu jalan menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangi istrimu dengan baik, bahagiakan istrimu. Kalau sudah tidak ada baru terasa.
baru sekarang oh aku rasakan ditinggal istri rasanya kerepotan. Betul apa enggak? Ditinggal istri repot enggak? Repot. Anak yang satu minta jajan enggak ada receh, anak yang satu minta makan belum ada yang menanak nasinya, anak yang satu minta segala macam. Pokoknya kalau istri tidak ada, tentu segala sesuatu dikerjakan oleh pembantu. Betul? Betul? Betul. Kalau pembantu itu baby sister gajinya 3 juta, tukang masak gajinya 3 juta, tukang nyuci gajinya 3 juta, tukang kebun gajinya 3 juta. Jadi jumlah 12 juta yang dikerjakan oleh istri kalau digaji berjumlahkan gajinya 12 juta. Apakah ada istri di sini yang dibayar oleh suami setiap bulannya 12 juta? Ada apa enggak? Jangankan gajian apa kaget tetepi karena 12 juta. Makanya wahai kaum bapak-bapak, jangan sepelekan istrimu. Jangan sakiti hati istrimu. Jangan bilang istrimu yang menghabiskan uang. Jangan bilang istrimu yang anu. Kalau sudah tidak ada baru akan terasa. Iya betul. Alhamdulillah saya belum merasakan. Makanya diam-diam saja. Adem aja. Adem. Karena kemanapun selalu berada di sampingku. Alhamdulillah. Jadi saya tidak pernah kehilangan. Walaupun dia suka ngomong istri yang pertama, sepertinya ada yang keberapa, yang kedua, tapi saya tidak pernah kehilangan. Jadi saya yakin saya itu cuma istri yang pertama dan yang terakhir. Duh, pede banget nih. Maunya itu. Memang betul saya Pak, di mana-mana ada istri saya. Di barat ada istri saya, di timur ada istri saya, di utara juga ada, di selatan ada. Kenapa? Karena saya kemanapun pergi selalu dia nempel. Susah saya mencarinya ini. Ayo. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau cerita tentang istri, suami pasti inginnya lebih daripada 1, betul? Apalagi 4, ya? Iya Bu ya? Bapak iya betul? Betul. Suami saya juga punya alasan, Bu, meja itu akan bagus apabila kakinya berapa? 1, 2, 3, 4. Kursi juga kakinya berapa? 4, ya. Nah, Rasul juga sifatnya berapa? 4. Sidik, amanah, tabligh, patona. Jadi kalau ayah panceg, jejeg, cerdas, harus punya istri 4 katanya. Mantap, baru akan mantap. Tapi saya jawab saja, meja yang kakinya 4 ini meja harga paling mahal 1 juta. Kalau Bapak tahu meja yang istimewa yang harganya 50 juta dari Jepara, kakinya cuma 1. Kakinya cuma 1, tapi dia mampu kokoh. Dia mampu, di atasnya ada nasi, ada segala macam. Padahal tihangnya cuma 1. Sigana mun aya lalaki tangguh hanya beristrikan 1, itu adalah suami yang istimewa. Setuju Bu. Setuju, tapi istrinya juga harus istrinya yang punya 4 rasa. Jadi 1 istri rasa stroberi, ya. Besok hari kita ganti lagi rasanya rasa jeruk gitu. Insya Allah suami akan tetap tenang dengan istri 1 karena punya 4 rasa. Insya Allah. Ayo. Gampang lah. Loba pewarna rasa stroberi. Berewe duit beli lipstik rasa stroberi, lipstik rasa melon, insya Allah. Tapi kalau menurut saya yang 1 istri bersifatkan Siti Khadijah, yang 1 istri bersifatkan Siti Aisyah, ya.
Ya, Iya. jadi istrinya itu punya sifat istri-istri Rasul. Penghibur dikala layu, penggemar dikala lara. Insya Allah salaki ge moal incah bali lahan asal servis istri memuaskan. Nah gitu Bu, persis Bu nya servis Bu. Servis suami dengan baik, insya Allah bapak-bapak tidak akan mencari istri baru. Seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kita baca sejarahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita semuanya apabila datang dengan bulan dilahirkan junjunan kita suka rame-rame memperingati menyambut kedatangan bulan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan sosok pimpinan kepada kita yang luar biasa, yang mana tidak akan ada kita kalau Nur Muhammad tidak diciptakan. Tidak akan ada seluruh alam dunia dan isinya kalau Nur Muhammad tidak diciptakan. Tidak akan kita mendapatkan hidayah kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak berdakwah kepada kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau tidak ada Kanjeng Nabi, apakah kita akan tahu mana goyang yang diharamkan dan mana goyang yang dibolehkan? Tidak. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, apakah kita akan tahu mana hak mana batil? Tidak. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, apakah kita akan mendapatkan anugerah keimanan dan ketakwaan? Tidak. Kita tidak akan tahu mana goyang yang dibolehkan dan yang diharamkan. Emang ada? Ada. Yang diharamkan goyang pantat, goyang pinggul, goyang dada, goyang inul dan sebagainya. Ada goyang yang dibolehkan? Ada. Saya kasih contoh ya. Kabur apa enggak? Kabur apa enggak? Nih lihat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Goyang enggak? Enak apa enggak? Coba berdikir, diresapi dengan hati. La ilaha illallah. Nikmat bakal hese eron geura. Insya Allah. Kita tahu hak dan batil karena adanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Akan terasa anugerah dari Allah dengan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anugerah itu akan datang pada muslimin muslimat. Tapi anugerah itu akan bisa kita rasakan. Satu, kalau kita rajin baca Al-Quran. Kalau kita suka memakai Al-Quran. Kalau Al-Quran dijadikan pedoman kehidupan. Dulu waktu saya masih kecil, belum ada TV, apalagi HP. Di rumah itu bapaknya jongjon di masjid berjamaah maghrib sampai isya, wiridan berdoa. Ibunya di rumah bersama anak-anaknya mendidik baca Al-Quran. Ba sin JR
tasdid JR mil lam jabar la ha JR hi bismillahi. Ingat apa enggak ketika kita dididik baca Al-Quran oleh ibu kita? Dulu yang mendidik baca Al-Quran adalah ibu. Pantasan kata Kangjeng Nabi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang paling pertama di mana anak bisa mengenal Allah dari ibunya, bisa baca Al-Quran dari ibunya, bisa mendoa dari ibunya, bisa bacaan sholat dari ibunya. Itulah istimewanya kaum ibu, mampu memberikan ilmu-ilmu terpenting pada anak-anaknya. Masihkah sekarang seperti itu? Matak teu aya nu pasea parebut remote. Leres nya teu aya nu pasea parebut channel TV teu aya. Tapi ayeuna bapak nati masjid Guragiru balik sabab rek nonton Persija lain Persib di dieu mah nya. Nonton Persija. Makna tas salat Guragiru ka hareupeun TV sabab rek nonton sinetron. Budak oge dipihapekeun ke ajengan jam 7 teh geus hayang Guragiru balik. Ajengan Pak Ustad, ngajinya sudah ya, balik ka imah terek nonton TV, teu nonton TV ngoprek HP. Betul apa enggak? Sadar atau tidak sadar, anak-anak kita zaman sekarang sudah dididik oleh televisi dan HP. Di mana kehangatan seorang ibu tidak ada. Anak mau jajan tah YouTube, anak menangis tah YouTube, anak mau itu mau ini tah YouTube. Indungna jongjon ngoprek HP, bapakna jongjon ngoprek HP, anakna ge jongjon ngoprek HP. Tak terasa kehangatan dari orang tua, tak terasa kasih sayang dari orang tua. Yang ada anak tersebut terus-terusan dididik dengan HP-nya. Betul apa enggak? Dulu saya ketika kecil habis maghrib belajar Al-Quran, kalau mau ngaji di kekepan, apa ya di kekepan itu? Dipeluk sama orang tua, diayun ambing, cerita tentang Nabi Ibrahim, cerita tentang Nabi Ismail disembelih tapi teterak. Sehingga kita tahu sejarah Nabi karena cerita orang tuanya, tahu sejarah Nabi Ibrahim karena cerita dari orang tua. Maka saya bahkan mungkin anak-anak zaman dulu tidak berani membohongi orang tuanya. Kenapa? Karena tahu orang tua menyayangi kita, karena tahu orang tua itu adalah bertanggung jawab kepada kita. Tapi anak di zaman sekarang berani membohongi orang tua, berani melawan pada orang tua. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kehangatan didikan dari orang tua, tapi dia mendapatkan didikan dari HP-nya. Innalillahi wa inna ilaihi. Betul Bu? Ibu sayang anak, bapak sayang anak, suka dipeluk anak atau dititipin sama HP. Yuk kita kembali. Itulah sejarah yang dulu. Benar-benar orang tua dekat sama anaknya, ibu dekat sama anaknya, karena benar-benar ibu tidak menitipkan anaknya kepada apa? Anaknya disusui sama ibunya sampai 2 tahun. Sekarang dititipin anaknya sama sapi SGM. Betul? Siapa yang menyusui anaknya? Dari toko, dari sapi. Pantesan anaknya kelakuan seperti naudzubillahi min. Nah, dengan membaca sejarah, kita baca sejarah yang lalu, kita kembalikan bagaimana cara mendidik orang tua dulu kepada kita.
kita menjadi sekarang anak-anak yang soleh, menjadi bapak-bapak yang soleh, membagi ibu-ibu yang soleh karena didikan orang tua. Masya Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang telah tiada diampuni Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan tempat dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Wal hadiniyah likulli nusaliha il alwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mengajak kepada kaum ibu, mari kita kembalikan didikan sosok ibu terhadap anaknya seperti dulu. Biasakan yatslu alaihim ayatihi, bacalah Al-Quran setiap saat. Bisa jadi Bu, anak mau HP silakan baca dulu surah Al-Alaq. Anak mau HP silakan ngaji dulu surah Al-Fatihah. Berikan tantangan-tantangan untuk anak, dan tantangan itu lebih cenderung pada baca Al-Quran. Lama-lama anak tersebut akan mencintai Al-Quran. Seorang ibu, seorang bapak harus menanamkan terhadap anak-anaknya cinta pada Al-Quran, suka membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran sering dibaca, kalau Al-Quran dijadikan pedoman kehidupan kita, insya Allah kita akan merasakan anugerah dari Allah dengan diangkatnya junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentrem, adem, ayem tas magrib teh maraca Quran umat teh. Eueuh nu narongton TV leres, teu aya nu ngoprek HP. Ayeuna mah tas salat assalamualaikum, assalamualaikum. Gua nyekal deui naon HP leres. Alhamdulillah Pak, mohon izin saya sampaikan biar di depan istri saya. Istri saya alhamdulillah punya anak 12. Wow. Alhamdulillah. Jadi jang naon nyandung ieu geus 12. Aduh, geus dipegat deui wae cacer-acan dikumpulkeun. Alhamdulillah anak 12, tapi yang ada 7. Sekalipun beliau memang sering keliling kemana-mana, ceramah di mana-mana, tapi selalu ingat kepada anak. Apalagi sedang ada di rumah, anak selalu didekati, selalu dekati. Alhamdulillah anak yang paling gede sekarang sudah jadi kiai. Yang kedua sudah jadi kiai, yang ketiga jadi kiai. Alhamdulillah, karena ibu tidak jauh dari anaknya, tidak dititipkan sama HP. Dan terakhir sekarang anak yang ke-11 dan 12, alhamdulillah yang ke-11 sudah hafal Quran 5 juz sekarang. Yang ke-12-nya sudah 3 juz, alhamdulillah. Kenapa? Karena ibunya selalu habis sholat, nak sini, nak sini, nak sini. Memang anak dikasih HP sekali-kali, tetapi tidak dilupakan. Anak selalu dekat dengan ibunya, dengan didikan ibunya. Itulah ibu sekalian, salah satu hikmah dari kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tidak bisa, maka titipkanlah anak kita ke pondok pesantren. Insya Allah di pondok pesantren tidak boleh bawa HP. Yuk mari kita galak ke semuanya. Supaya apa? Anak-anak rajin baca Al-Quran. Ibunya pun rajin baca bapaknya pun rajin baca Al-Quran. Al-Quran dibaca menjadi barokah kepada kita semua. Berkah itu tambah-tambah kebaikannya. Yang kedua, yang pertama yatslu alaihim ayatihi. Bukan hanya dibaca, tapi harus dipakai, dijadikan pedoman kehidupan. Kata Allah dalam Al-Quran awal surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh, Al-Quran tidak diragukan lagi. Al-Quran adalah pedoman kehidupan umat Islam.
Mau apa semuanya ada dalam Al-Quran. Mau jadi sarjana ekonomi ada dalam Al-Quran. Mau jadi ahli biologi ada dalam Al-Quran. Mau jadi ilmu kedokteran ada dalam Al-Quran. Mau apapun ilmu itu semuanya sumbernya dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, pakailah Al-Quran. Insya Allah kita hidup akan ada dalam keberkahan. Yang kedua, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kita harus pandai, harus rajin bersih-bersih. Baik bersih dohir ataupun bersih batin. Bu, suka bersih-bersih ruangan apa tidak? Bapak, kalau ibu-ibu tidak mandi 3 hari 3 malam, kira-kiranya bau apa enggak? Kalau bau, Bapak suka apa enggak memeluknya? Enggak ya? Kalaupun Bapak enggak pulang-pulang 3 bulan, datang ke rumah istri Bapak, mulutnya bau tidak pernah nyikat gigi, keleknya bau tidak pernah mandi, di tengahnya bau, di bawahnya bau kekeongen. Kira-kiranya rasa sono Bapak terhadap ibu akan berlanjut atau akan ditinggalkan? Tepurun. Tentunya akan ditinggalkan. Begitu pula ya Bu ya. Kalau misalkan Bapak habis nyangkul banyak esangnya ya, terus datang ke istri langsung peluk istri, kira-kiranya kalau bapak-bapak enggak bersih-bersih dulu akan diterima oleh ibu-ibu apa enggak? Geuleuh bararau ya. Makanya kita harus di rumah bersih-bersih, di jamban bersih-bersih, awak bersih-bersih, anak bersih-bersih, di halaman bersih-bersih. Enak hirup teh. Salah kita bakal betah di imah, ari di imah bareres mah. Leres Bapak. Lamun di imah bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, balas tara bebe res. Kira-kira nasalaki betah di imah moal? Insya Allah moal. Ibu-ibu sing rajin bebersih ya. Ataupun bersih batin. Dalam perut kita ada hati. Hati kita harus bersih. Jangan diisi dengan makanan yang haram. Jangan diisi dengan makanan yang subhat. Jangan diisi dengan sesuatu pikiran yang sekiranya menghasut orang lain, mendolim orang lain, sirik pada orang lain. Karena kalau hati kita jelek, maka seluruh pekerjaan kita pun akan jelek. Muka kita pun akan jelek. Bu, Pak, kalau ibu cemberut, ayah, lihat tuh tetangga kita habis beli kursi bagus banget. Mamah mau ya besok beliin kursi? Kata suaminya, yang ada saja, pakai jangan beli-beli. Cemberut istrinya, baut cek Sunda. Coba ibu keur cemberut ngaca, tambah gelis tambah goreng, tambah gelis tambah goreng, tambah goreng. Kenapa? Karena hatena goreng. Makanya bersihkan hati dari makanan yang haram, yang subhat. Bersihkan hati, iri dengki bersihkan. Kalau kata wa ajengan dinadomkeun, harta tahta jeung wanita tong kabawa ku tujuan mun dina amal-amalan masih kabawa tujuan lian ridho nadat Allah eta can jadi muhlisin atuh wajib diikrarkeun na kabeh amal-amalan.
kita lakukan sejak ingin mendapatkan ridhonya Allah. Muncek aa agima, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, pikiran jadi gemuruh. Seakan dikejar musuh pada Allah kian jauh. Hei! Jagalah istri, jangan kau khianati. Jagalah suami, suruh kawin lagi. Alhamdulillah. Betul. Akhirnya jadi beliau rela. Terima kasih Bu. Naon? Izin ya? Ya, Alhamdulillah. Yuk. mangga aya nu kersangeun mah. Menghinanya segitu. Kalau memang ke surga itu sulit ya. Dan katanya kalau siap dimadu calon ahli surga, saya ridho lillahi ta'ala, asal niatnya yang baik, hati yang baik. Insya Allah kedepannya akan baik. Siga nu wani padahal moal wanieun. Pang nasim kuring nyarios geus yakin moal wanieun. Jeung moal aya nu daekeun deh Ibu. Ya. Kenapa? Karena santri-santri saya itu deket banget sama saya. Jadi ketika saya tawarin, silahkan siapa yang mau dimadu sama Akang. Gak mau, kenapa? Takut sama Umi katanya. Makanya bermanfaat punya istri yang tua itu agak gemuk, hitam, tinggi. Jadi enggak ada istri-istri yang mau dimadu oleh suaminya karena takut sama yang tua. Jangan menghina lah ya. Bukan menghina. Insya Allah suatu saat akan terjadi sesuatu. Bom. Tos ah. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amin. Jaga hati kita. Yang ketiga, satu yatlu alaihim, dua wa yuzakihim, tiga wa yu'allimahul kitabah. Pandai-pandailah, rajin-rajinlah mengaji untuk mendapatkan ilmu agama, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak kalau punya anak pasantrenkeun, punya incu pasantrenkeun, luar biasa. Di pondok pesantren Miftahul Huda Al Husaini cuma masantren, tidak dengan sekolah. Padahal ini teh di kota, betul? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bapak-bapak tidak mampu mendidik anak-anak, ibu-ibu tidak mampu mendidik anak-anak karena kesibukan, karena memang kita tidak bisa tentang ilmu agama misalnya, maka ibu dan bapak berkewajiban menyerahkan anak-anak kita ke pondok pesantren untuk dididik. Setuju? Setuju? Bu, saya sedikit menceritakan seperti apa keadaan anak-anak di pesantren. 3:30 sudah bangun, tahajud bersama, mendoa bersama, baca Quran bersama, dipimpin oleh kiainya atau ustad-ustadahnya, sampai subuh berjamaah, mendoa bersama, wiridan bersama, ngaji bersama. Sampai jam 6 sorogan. Habis sorogan jam 6 beres-beres sarapan. Jam 8 sudah ngaji lagi. Sampai jam 10. Jam 10 menghafal bersama. Sampai jam 11 istirahat.
duhur berjamaah lagi, ngaji lagi sampai jam 2. Jam 2 istirahat. Kalau ada pekerjaan hom samaroh, tahu hom samaroh? Gotong royong. Ya. Nah, asar berjamaah lagi, ngaji lagi sampai jam 5. Jam 5 makan sambil antrian bawa nasi. Ya. Lalu nalar, maghrib sholat lagi berjamaah, ngaji lagi sampai jam 8. Jam 8 berjamaah lagi, menghafal bersama sampai jam setengah 10. Jam 10 masuk kamar, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kapan anak kita bercanda dengan laki-laki yang bukan muhrimnya? Kapan anak kita bermotor-motoran sama istri yang bukan muhrimnya? Kapan anak kita main HP-nya? Kapan anak kita main apa? Televisinya? Tidak, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat. Jongjon Ibu Rama lamun putra ayah di pasantren. Leres teh. Makana sok pasantrenkeun ngurus budak teh kewajiban indung bapak. Lamun indung bapak teu mampu karena kesibukan, teu mampu karena memang tidak ada keilmuan dalam dirinya masing-masing, maka titipkanlah anak-anak kita ke pondok pesantren biar mendapatkan ilmu agama, biar mendapatkan didikan agama. Andaikan lain teu hayang masantrenkeun budak tapi kudu dibiayaan. Apakah ada punya anak tidak dapat biaya? Ya enggak lah. Benar sekolah benar-benar gratis? Enggak kayaknya. Di sini gratis? Benar gratis? 0%? Alhamdulillah. Padahal kalau dihitung, Bu, kalau kita kencing di WC umum berapa? 2.000. Anak kita di pesantren kencing berapa kali? 5 kali. Kencing aja udah 10.000. Kalau mandi lain lagi targetnya berapa? 5.000. Anak kita di pesantren 2 kali mandi berarti 10.000. Jadi sabaraha? 20.000. Belum lagi mencuci. Makan kalau bapak ibu makan di warteg, nasi 1 piring, kerupuk dan oseng-oseng berapa? 10.000. Anak-anak kita makan di sini berapa kali? 2, 3 kali? Sadaekna? Nah minimal 3 kali berarti 30.000. Kalau misalnya kita panggil ustadz untuk mendidik anak kita, hari Minggu saja 1 kali, pertemuan 4 kali dalam 1 bulan. Kira-kiranya bapak gaji berapa ustadz itu? Kalau misalnya dikasih 300.000 berarti 1 kali pertemuan 75.000. Santri di sini ngaji 5 kali. 5 kali 75.000 berapa? Kurang lebih 500.000 ya. 1 hari betul. 100.000 tambah 10, 20, 30 jadi 350.000 kali karena 1 bulan sabaraha? 30. Sabaraha? Sapoe 350.000 kali 30 poe kurang lebih 10.500.000. Ayeuna digratiskeun, leres Kang gratis. Waduh, betul-betul barokah ini pesantren. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Semoga milik rezekinya buat santri-santri ku Allah teh dibarokahan. Luar biasa kalau memang ini gratis, luar biasa. Ngan banyak ngan masyarakat teu masantrenkeun padahal digratiskeun. Silahkan, tidak ada alasan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu tidak menyerahkan anaknya ke pesantren. Kalau alasan mahal, katanya di sini gratis. Silahkan berbondong-bondong menitipkan anaknya ke pondok pesantren untuk dididik dengan ajaran agama. Cuma menitipkan aja, cuma menyerahkan saja. Datang bapaknya dan ibunya bawa anaknya. Kang Ajengan, saya serahkan anak saya nama Ahmad.
dengan didikan ajaran agama, diterima oleh kiainya. Saya terima anak bapak untuk dididik. Dengan ucapan seperti itu, maka kewajiban orang tua terhadap anak dalam mendidik anak dalam bidang agama selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kalau anak-anak kita mendapatkan ilmu agama, akan terasa anugerah dari Allah kepada kita dengan diangkatnya junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saja ya dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita merasakan anugerah dari Allah dengan diangkatnya junjungan kita. Tapi akan terasa satu apabila kita terbiasa membaca dan memakai Al-Quran. Yang kedua, siap bersih jiwa dan raga, bersih dohir dan batin. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rajin-rajinlah mengaji. Kalau buat anak-anak di usia belajar, tentunya belajar dengan menjadi santri, menjadi pelajar sehari-hari. Kalau untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, kayaknya 1 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali, atau 1 tahun 2 kali. Muludan wejeng rajaban asa teuingeun ya. Nah, silakan ya. Untuk anak-anaknya, para santri di sini diadakan harian. Untuk ibu-ibunya diadakan pengajian mingguan. Kalau kita tidak pernah mengaji karena alasan tidak ada kiainya, tidak masuk akal. Di sini banyak kiainya, tempatnya ada, ilmunya ada, materinya ada. Tinggal masyarakatnya yang siap hadir untuk menghadiri acara-acara pengajian. Semoga kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, jagalah keluarga dari bara api neraka. Jangan sepelekan api neraka. Kita tiap hari yang suka merokok, di depan kita ada api. Cobalah yang kita gigit, yang kita rasakan itu bukan asapnya, tapi rasakanlah bara api yang ada di depan kita di rokok itu. Mampukah kita menggenggam? Mampukah kita mengenyam? Mampukah kita menggigit rokok yang ada di depan kita? Apalagi neraka yang luar biasa, panasnya tidak bisa kita bayangkan. Itu didapat dari apa? Karena kita tidak bisa menjaga diri, mempertahankan iman dan Islam, tidak bisa menjaga keluarga, anak dan istri. Sedangkan Nabi bersabda, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah man jahil alahu. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksaan di hari kiamat, yang paling pedih siksaan hari kiamat adalah suami-suami, bapak-bapak yang membiarkan anak-anaknya bodoh, tidak mengerti agama, anaknya bodoh tidak bisa membaca Al-Quran, anaknya bodoh tidak bisa sholat, anaknya bodoh tidak tahu akidah iman, tidak tahu tentang iman dan Islam. Naudzubillah, bapak menjadi orang yang paling dahsyat siksaannya. Kita coba sekali-kali merenung, kita bertafakur bagaimana pedihnya, panasnya dan sebagainya. Inilah barangkali yang harus kita renungkan setiap hari, karena dengan tafakur insya Allah iman kita akan bertambah, rasa takut kita kepada Allah akan bertambah, dan rasa harapan kita akan rahmat Allah akan bertambah. Jangan kita mengaji dan mengaji, atau hanya menonton dan menonton, tetapi di samping kita ada anak dan istri, mereka dibodohkan, tidak pernah pendidikan. Dan Allah menegur kita dalam ayat yang saya bacakan tadi, falaula nafara min kulli firqatin minhum taifah. Wahai umat Islam, kenapa
Kenapa semuanya pergi? Kenapa semuanya pergi dari rumah? Pergi ke kota untuk sekolah, untuk bekerja, untuk ke kantor, untuk mencari kehidupan, untuk mencari duit. Kenapa semua keluarga kita diberangkatkan semuanya tanpa ada satu bagian kecil yang didaftarkan, dimasukkan ke pondok pesantren untuk mengaji dan mengaji. Mereka setelah dididik oleh para kiai, mereka mendapatkan ilmu dari para kiai, pulang ke kampung halaman, mereka akan mendidik keluarganya, mengingatkan saudara-saudaranya, mengingatkan tetangganya, sehingga mereka tahu tentang agama. Siapa yang akan disiksa apabila umat sekitar kita, masyarakat sekitar kita bodoh, tidak tahu agama? Siapa yang akan disiksa oleh Allah? Siapa? Bukan hanya kita, tetapi mereka yang tidak tahu agama disiksa, kita pun yang membiarkan. Wahai para alumni, kalian diundang oleh guru kita di sini, diingatkan kita sudah mendapatkan ilmu, dididik oleh para guru, dicontohkan oleh guru-guru kita. Yuk kita sama-sama barukan kembali niat kita bahwa kita mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi umat, mengurusi diri, keluarga dan umat sekalian. Insya Allah ilmu yang diamalkan akan menjadi sinar untuk kita sekalian dan kita akan mendapatkan bagian warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada alumni? Ada alumni? Siap alumni? Siap berjuang? Siap berkhidmat? Siap mengamalkan ilmu? Takbir! Allahu Akbar. Semoga Allah membesarkan kita, Allah membesarkan kita, Allah menolong kita. Insya Allah keberkahan yang ada di pesantren ini akan mengalir kepada para alumninya, insya Allah. Para hadirin sekalian, mohon maaf bukan tidak sonok dan rindu betah di tempat ini mengaji, berhubung saya harus istirahat dulu dan besok harus ada di Bogor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Allah manfaatkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan kelebihan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.